ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus nikmat bisa beramar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya baru ngeh ya tadi ketika saya pulang dari isian kajian ba'da subuh itu, kok ada tongkrongan banyak di setiap masjid Islam Jamaah. Banyak orang di situ kumpul-kumpul di depan masjid, di samping masjid. Ada apa ya? Nggak tahu-taunya. Dari wong Jawa tahu-tahu nih. 1, 2, kan saya pulang itu melewati berapa masjid itu, 1, 2 sampai tadi si kajian itu sekitar 5 masjid Islam Jamaah. Rame, sepeda motor juga rame. Ternyata saya sinkronkan di grup-grup di kawan-kawan, ternyata hari ini itu ada gerakan kerja bakti secara nasional. Sebagian berbagi, ya, saya lihat juga sebagian berbagi. Ada yang bagi-bagi apa itu tadi, pakai atribut jelas, bertopi jelas, organisasinya ada. Jadi pada hari ini, Jumat ini, mereka sedang membuat citra yang cukup besar-besaran, menyulap, mengubah mindset, karpe, merubah mindset masyarakat, pandangan negatif terhadap Islam Jamaah dengan membuat kegiatan-kegiatan, yaitu kegiatan kerja bakti secara nasional. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tak ada kata lain kecuali ketika menghadapi orang-orang luar Islam Jamaah, kecuali dengan cara berbohong atau bisa dikatakan budi luhur. Ada 2 cara untuk menghadapi yang dianggap musuh bagi mereka. Padahal kita tidak pernah memberikan statement atau mengatakan bahwa Islam Jamaah itu musuh. Bukan. Mereka adalah saudara tua kita. Yang pertama, ketika dia menghadapi pengaruh dari mantan. Pengaruh dari mantan ini mereka hadapi dengan cara membentuk tim-tim pemagaran. Membuat tim-tim pemagaran, membuat aturan-aturan 30 poin dan lain sebagainya. Agar apa? Agar jamaahnya, agar orang-orang yang di dalam tidak keluar. Kendrametu. Yang kedua, kemudian memperlakukan para mantan-mantan Islam Jamaah dengan perlakuan yang cukup keji. Yang akhirnya membuat orang-orang yang di dalam yang awalnya mau hijrah mungkin agak berpikir
terjadi banyak perceraian. Terjadi banyak perceraian, terjadi banyak persekusi, terjadi banyak pemutusan famili, anak kepada bapak, bapak kepada anak, istri bercerai, orang tua sudah tidak diakui, banyaknya pemecatan pekerjaan, karena salah satu ada yang hijrah, kalau anak buahnya yang hijrah maka dipecat. Kalau bosnya yang hijrah maka anak buahnya harus disuruh meninggalkan pekerjaan itu. Karena dianggap membantu melancarkan perekonomiannya. Itu sikap kepada para mantan misalnya. Terjadi seperti itu. Tidak boleh mendekat, tidak boleh berbaur, tidak boleh WA. Tidak boleh satu grup, baik di Facebook, Instagram, maupun mungkin WA, tidak boleh bertamu dan tidak boleh menamu, tidak boleh memfasilitasi dan lain sebagainya. Begitulah kurang lebih. Sehingga trauma kawan-kawan di Islam Jamaah yang mau hijrah wedi, diboykot, tidak diajak bicara. Padahal seperti itu nggak lama biasanya, ya paling setahun 2 tahun lah seperti itu, insya Allah kemudian biasa-biasa aja. Artinya biasa itu karena kita sudah terbiasa didiamkan. Mereka tetap mendiamkan, kebanyakan masih mendiamkan. Walaupun ada satu orang yang kemudian sudah menyadari akan hal itu bahwa sebuah kesalahan. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menghadapi orang-orang di luar Islam Jamaah atau bisa dikatakan kaum muslimin yang telah ikut memantau perkembangan Islam Jamaah. Ikut memantau. Artinya memantau, saya katakan memantau itu ya ikut ngeh dah. Kalau kita lihat misalnya di komentator ketika kita live streaming atau tidak live streaming, kan banyak nih yang mengatakan, Ustadz kami tidak mantan, tapi kami senang mengikuti channel-channelnya para mantan. Nah, untuk menghadapi seperti itu dan untuk para pejabat juga, maka dibuat namanya budi luhur. Sering saya sebutkan budi luhur itu berbuat baik. Namun berbuat baik ini hanya berniat untuk menutupi sesuatu yang dirahasiakan. Makanya saya tadi berangkat, kok enak apa ini? Nah, setelah saya masuk tadi, ternyata kok enak riwa-riwi pakai atribut CDI. CDI. Ya, itu apa? Untuk membangun citra agar terlihat baik, memang baik dan normatif aja. Kita pemerintah, para pejabat juga melihatnya secara normatif. Dia nggak sampai ngurusi detail, enggak. Yang penting kamu tidak membuat keonaran secara zahir, tidak membuat kekacauan dalam negara, dan kenyataannya tidak. Bahkan tidak sedikit kawan-kawan hijrah yang kemudian tertuduh balik, dianggap menjadi pembuat keonaran, ya, meresahkan. Ya, kita justru malah dianggap meresahkan, membuat keonaran. Katanya pejabat dulu mengatakan, wis ora usah, pas waktu ngobrol, ora usah legan golek momongan. Nggak usah kamu itu orang yang longgar tapi mencari pekerjaan, mencari repot sendiri. Nanti kamu akan repot sendiri. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, itu yang terjadi. Itu yang kita rasakan. Jadi dia mencari golek budi luhur, berbagi dan lain sebagainya. Sebenarnya akidahnya bagaimana? Akidahnya tetap mengkafirkan. Tetap mengkafirkan. Tetap dia menganggap bahwa kita yang pernah di dalam adalah murtad. Tetap itu tidak ada perubahan. Ya.
Dan itu sebagai jargon mereka sampai ila yaumil kiamah. Sampai mendekati hari kiamat. Dia akan selalu tetap, katanya dalam jargonnya, Allahu a'lam bishawab, semoga sebelum hari kiamat sudah menyadari ya. Bahaya kalau sampai hari kiamat seperti ini terus. Bahaya banget. Inilah masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Namun dengan berkembangnya teknologi, banyak orang-orang yang sudah membuka akal waras, akal sehat, akal selamatnya mengikuti apa? Mengikuti Ribat Akris Salim dan kawan-kawan. Apa komentarnya? Saya tadi tanya, mau anu toh? Tanya orang. Biasa tat budi luhur. Itu orang luar. Biasa tat budi luhur. Jadi bukan sebuah sakralitas lagi, bukan sebuah taktik yang kemudian tanpa diketahui oleh kaum muslimin. Wong Islam bisa ngerti. Wong Islam bisa ngerti. Taktik budi luhur tuh ngerti semua. Dan memang saya akui memang jitu, memang praktek seperti ini memang jitu, sangat-sangat jitu. Ya. Dibanding dia melindungi jamaah dengan marah-marah, mencaci maki para mantan di atas mimbar, membuat mereka nggak efektif. Memang ya si malakama kalau nggak seperti itu nggak kuat kepahaman jamaah, nggak kuat. Tapi semakin mantan semakin dihujat di atas mimbar, yang terjadi semakin orang-orang Islam jamaah di dalamnya semakin pengen tahu tenan ora to jane. Tenan ora to jane. Dan itu sudah beberapa kali saya dapat itu, beberapa kali kawan-kawan yang hijrah itu sebab mereka nggak betah cacian-cacian orang Islam jamaah mencaci maki kita di forum-forumnya. Udah sampai sekarang seperti itu, jadi bahan tertawaan, jadi bahan guyonan, ecean, diece, mantan niko. Nah. Ya. Jadi memang saat ini kalau kita lihat sedang membangun hari ini ya, gerakan gerakan kerja bakti nasional. Pantesan aku tadi lewat loh, apa? Memang digerakkan. Pinter ya, pinter sekali. Satu sisi pemimpinnya yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan baik di Jawa Barat, di Jakarta dan lain sebagainya, di berbagai provinsi yang dilaporkan ke Bareskrim, Polda mungkin. Dia tidak menanggapi itu, tidak menghiraukan, tapi dia cari permainan yang baru, pola yang baru. Pinter ya. Wis jadi jargone loh, bae politik loh ya namanya. Bae politik kalau mengatasnamakan bajingan ya bajingan tengek katanya kan seperti itu dulu. Bajingan tengek katanya. Ya. Ini masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Jadi saya lihat tadi pacul, arit, ya kerja bakti, pokoknya kerja bakti. Sebenarnya yang kerja bakti ya sekitar masjidnya sendiri, nggak sampai jauh-jauh. Tapi kalau jauh-jauh itu kan memang kekuasaan warga masyarakat umum ya, masjidnya sendiri dibersihkan agar tertampak budi luhur, agar tampak kompak, agar tampak baik. Ini strategi. Bisanya sekarang dengan seperti itu. Kasihan memang. Menjawab semua ta'adil. Semua dalil yang disampaikan para masyayikh tidak mampu. Sebenarnya mampu, namun gimana lagi? Mampunya justru akan membongkar
kejelekannya sendiri. Ya, tak? Mampu nih, tapi ya sama aja dia akan membongkar boroknya sendiri. Boroknya dia bakal konangan. Tidak mampu memberikan logika-logika sederhana, membantah logika-logika sederhana yang telah dipakai, yang telah digunakan untuk beramar ma'ruf para mantan. Tidak mampu menenangkan jamaah tentang pembelaan infak. Di saat para mantan membongkar, membuka hakikat infak itu bagaimana dan bagaimana, gak mampu. Gak mampu pula mensterilkan kondisi loyalitas semua pengurus. Terbukti banyaknya orang-orang yang satu sisi dicurigai, saling mencurigai, saling curiga mencurigai. Artinya loyalitas 100% tidak bisa dipastikan di situ. Dan sekarang bahasanya bukan seperti bahasa dulu, kayak wong lawas gak mungkin terpengaruh. Jadi sopo? Jadi sopo? Ada kata-kata, ada pejuang lawas gak mungkin terpengaruh. Artinya kalau pejuang lama itu gak mungkin terpengaruh. Kata siapa? Bukankah para masayih, para sesepuh mantan wakil imam daerah, mantan imam daerah, mantan mubalik daerah, mantan imam desa, mantan imam kelompok, mantan mubalik kelompok, mubalik desa, guru pondok, termasuk orang-orang lama? Pemain lama, dia pemain lama semua. Nah, kayak saya sendiri pribadi misalnya, sejak lahir sudah. Dalam Islam jamaah, Pak Ibu mubalik hot. Ya, mubalik hot ya. Bapak Ibu juga seorang pendoktrin. Jadi gak ada istilah seperti itu, gak ada istilah orang lama, orang tidak lama, atau bahkan untuk menutup diri dari sebuah informasi mengatakan itu yang terpengaruh itu bocah-bocah anyaran lagi dengi sole. Itu yang keluar dari jamaah itu orang-orang baru, orang-orang anyar. Gak bisa. Hidayah tidak mengenal orang baru, orang lama, ndak. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Ketika Allah menyesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Sehingga pola-pola permainan Islam jamaah, permainan untuk mempertahankan jamaahnya, kita sangat tahu persis. Ayo, sudahlah, saudaraku semua yang di Islam jamaah, kami tidak ada harapan apapun kecuali untuk menyadarkan jenengan. Jenengan itu kasihan. Saya pribadi bersama kawan-kawan di belakang saya maupun di depan saya atau di samping saya tidak ada tendensi apapun kecuali hanya mengajak jenengan kembali kepada kemurnian agama Islam, merajut ukhuwah Islamiyah. Sampan itu dibohongi, dibodohi, dibodohkan. Udah, kasihan. Saya melihat Anda tuh kasihan. Bandingkan bahwa Anda tuh benar-benar dibohongi, dibodohkan, dibodohi. Secara keilmuan Anda dapat apa? Bandingkan juga bahwa Anda itu hanya sebagai nun sewu, mohon maaf, sebagai sapi perah. Sebagai orang yang hanya dipalak. Bandingkan bahwa jenengan itu akan diajak kepada sebuah komunitas yang komunitas ini mengatasnamakan paling Islam sendiri, yang lain kafir. Itu tujuan kita hanya membuka itu, dan itu salah, dan itu salah.
Jangan dilanjutkan. Maka segera sadar. Ayo. Enak mengko sampean sadar itu enak sampean ditamoni mungkin sahabat atau sedulur awake dhewe ning omahe dhewe, ndak ada rasa was-was. Kalau sekarang kan seperti itu. Kita was-was, jangan-jangan nanti masuk musola sholatan awake dhewe sandalan ora. Masuk kamar mandi sandalan ora kuwi. Dan seperti itu sementara ini. Sementara ini seperti itu. Kalau kita misalnya ketamuan, ada tamu, entah saudara kita sendiri atau orang lain yang masuk ke rumah kita, was-was. Kalau masuk sholatan kan biasanya di rumah Islam Jamaah setiap rumah punya nih kamar untuk sholatan. Kita nggak tenang, mau sandal orang. Ya, najis orang. Kemudian dalam komunikasi juga tanpa rahasia-rahasiaan untuk masalah agama. Kalau privasi keluarga itu memang harus ada rahasia. Tapi kalau masalah agama enak, los. Tapi yang ada sementara ini apa? Saling bisik berbisik. Saling membisikkan, saling berbisik-bisik. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Nah terus saya nak tetepi apa tat? Saya mau tetepi kuwi salah. Karena salah cirinya Anda ketakutan lalu ditutup-tutupi terus dengan kebohongan-kebohongan dengan istilah fatona, bitona, budi, luhur. Fatona, bitona, budi, luhur. Oh ya kemarin ada yang tanya ya. Arojinya mereknya apa tat? Nah, ya sorry. Ini bukan endorse ya, bukan ya, cuman saya itu senang aja pada Aroji. Sejak dulu senang aja pada. Ini Casio, saya tuh langganan Casio ya, beberapa Aroji saya tuh ada 3 itu Casio semuanya. Yang ini Casio Gisok Sport. Ada juga yang di rumah yang Casio yang apa itu yang apa itu warnanya silver itu. Kok silver? Iya silver, krem kok krem. Silver itu yang kaca yang digital ya. Ada yang komen ya kemarin, artinya apa tadi? Menggelingan tak jawab. Casio Gisok. Kayaknya harganya sekitar 200 sekian, di Shopee banyak ya. Aku rada dodol ya mau ngomong, ada yang tanya soalnya. Balik fokus ya. Jadi kita itu ya tandanya bahwasannya golongan Anda yang Anda tetapi itu sebuah kesesatan dan ditutup, dibangun atas kebohongan. Baik bohong kepada orang luar atau bohong di dalam. Bagaimana bohong di dalam? Kenyataannya itu Islam Jamaah banyak dibohongi oleh pengurusnya. 1, karena mengaku ilmu paling murni bersanad, tanya sanadnya punya enggak. 2, pemimpinnya itu sangat hebat, hafal 49 hadis. Tanya ijazah riwayatnya atau syahadahnya mana, persaksiannya mana. 3, katanya beliau itu dulu sebelum mendirikan keimaman dia keliling ke Indonesia. Kira-kira percaya enggak di zaman itu tahun 40-an, tahun 50-an. Ya. Kira-kira percaya enggak? Katanya keliling seluruh Nusantara. Nah, Anda percaya enggak? Itu kan masih tanda tanya. 3, yang keempat, katanya dia termasuk lulusan terbaik di mana? Darul Hadis. Mana buktinya? Apalagi itu kan nggak bisa dibuktikan semua. Bisa dibuktikan semua. Adik. Itu di dalam aja berani berbohong, kata bersanad mutasil, sama minta sanadnya.
yang langsung menyambung kepada Bapak Nur Hasan misalnya. 49 hadis, Qur'annya, tafsirnya apa. Paling murni, paling mangkul. Hal-hal seperti ini adalah sebuah kebohongan yang dibangun untuk membohongi zamannya sendiri. Itu ke dalam, keluar banyak sekali. Keluar secara formal mengatakan bahwasanya kami tidak punya imam. Kami tidak ada istilah berbaiat. Kami mau diimami sholat. Kami mau dimakmumi, diimami. Masjid kami bebas untuk dimasuki golongan. Itu bohong. Itu bohong, nggak ada. Mau diimami nggak gelem. Lagian orang-orang luar juga males ngimami golongan itu, paling nggak digabres, paling juga diulangi lagi. Itu berapa kali kebohongan yang dibangun. Budi luhur agar terlihat pencitraan baik, negarawan, netral aktif, bahasanya kayak non-blok, gerakan non-blok, tidak blok sana blok sini tapi netral aktif. Dalam berpolitik nanti akan netral aktif, netral tapi aktif, ya aslinya bermuka dua itu aja. Kalau mengatakan netral aktif ya bermuka dua, sana kayaknya didukung, sana didukung, mana yang menguntungkan. Padahal ada instruksi sebenarnya. Untuk satu arah atau dua arah ada. Tapi seakan-akan netral aktif. Bilang aja kalau netral aktif itu ya bermuka dua. Kira-kira yang menguntungkan yang mana gitu aja. Kamasyal muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini yang bisa dibangun ini. Tinggal ini untuk mempertahankan jamaah. Jadi hari ini memang besar-besaran nih saya mendengar. Saya lihat sendiri tadi lewat. Oh, apa tuh? Oh, alah. Kemudian saya menyimak beberapa grup mantan. Oh. Ternyata memang minggu-minggu ini digerakkan untuk apa? Untuk membuat acara-acara yang sifatnya budi luhur agar mendapatkan sanjungan, agar mendapatkan apa bahasanya, pujian dari pemerintah. Nah itu azannya Islam Jamaah ya. Ini dekat ini, cuman paling 100 meter kurang lebih, 50 sampai 100 meter dari Masjid Islam Jamaah, dekat sekali. Kadang-kadang baliknya adzan itu, saya juga adzan itu yang sama nadanya, mirip-mirip lah. Walaupun kadang-kadang lebih bagus saya katanya orang-orang. Tak padani. Nadanya tak padani. Loh, yuk podo nadani. Hanya bisa itu sekarang ya, bisanya bisa sekarang melindungi jamaah dengan cara berbuat baik. Adzan semua ya. Kan punya Masjid Islam Jamaah di sini. 1, 2, 3. Saling bersautan. Ini kan hari Jumat nih. Kalau nggak hari Jumat ya entah ada adzan atau enggak. Yang pasti adzan itu ya maghrib isya karena untuk haji. Jadi selain itu ya kadang nggak ada adzan. Di adzan pun ya saat berjamaahnya nggak sesukses yang di sini. Di sini insya Allah 5 waktu masih ada 3-4 shop. Minimal paling sedikit ya masih 2 shop. Masih 2 shop. Apalagi kalau maghrib isya subuh masih banyak yang hadir. Ya itu yang dibangun. Maka di hari ini mungkin besar-besaran, semoga juga kebaikan mereka memang tulus dan akhirnya menghasilkan kebaikan pula. Karena kita nggak tahu, Allah Maha Adil. Mungkin ada jamaah-jamaah yang saat ini disuruh untuk berbudi luhur, tapi dia memang berangkatnya untuk niat beneran, niat memperbaiki, niat membantu, niat menolong, niat berbuat baik.
sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang niatnya ikhlas seperti ini, bukan hanya kamuflase saja. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات